Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan metode elemen hingga bab yang kedua. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jauhar Aldinata dengan NIM 2022-54051. Nama saya Aswin Supriyanto dengan NIM 2022-54025. Perkenalkan, nama saya Nur Fazri dengan NIM 2022-54033. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Akbar Alamsyah dengan NIM 2022-54045. Perkenalkan, nama saya Steven Teman dengan NIM 2022-54024. Kali ini kita akan mengasahkan kedua satu terlebih dahulu dengan judul definisi matrik kekakuan. Matrik kekakuan, stiffness matrix, adalah matrik yang menggambarkan hubungan antara gaya bekerja pada suatu elemen atau struktur dengan perbedaan yang terjadi akibat gaya tersebut. Matrik ini menunjukkan seberapa kaku satu elemen, yaitu seberapa besar gaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu perbedaan. Ini adalah contoh dari gambar A, elemen bekas juga ini ya. Dan yang B, rakitan bekas juga. Ya. Pemahaman terhadap matrik kekakuan sangat penting untuk memahami metode kekakuan. Kami mendefinisikan matrik kekakuan sebagai berikut. Untuk suatu elemen, matrik kekakuan K adalah matrik sedemikian rupa sehingga F sama dengan K D, di mana K hubungan dengan model B adalah model F dari elemen tunggal bekas yang ditunjukkan pada gambar 2.1a. Untuk media struktur kontinu yang terdiri dari sederhana elemen yang ditunjukkan bekas pada gambar 2.1b. Matrik kekakuan K menghubungkan perbedaan model koordinat global dalam kurung X, Y, Z, D dengan global F dari seluruh media global juga total. Di sini saya akan membahas tentang bab 2 yang penurunan matriks kekakuan elemen bekas berdasarkan buku Daryl L. Hogan Harvest Course in the Finite Element Method. Dari tujuan tadi menurunkan bentuk matriks kekakuan stiffness matrix untuk elemen bekas satu dimensi menggunakan pendekatan kesetimbangan langsung direct equilibrium approach. Konsep dasar elemen bekas linear dan satu dimensi. Artinya satu dimensi adalah perpindahan atau gaya yang dibuat itu berdasarkan sumbu X mengikuti hukum Murphy F, di mana F itu gaya sama dengan K kali delta X. K tersebut adalah konstanta bekas dan delta X perubahan panjang. Sistem 2 not, 2 titik not, not 1 dan not 2 derajat kebebasan U1 dan U2. Gaya di tiap not Fx1 dan Fx2. Gambar tersebut bisa dilihat dari ini. Next. Hubungan gaya dan perpindahan. Fx1 sama dengan K U1 min U2, Fx2 sama dengan K U2 min U1, menunjukkan bahwa gaya di kedua ujung bekas berlawanan arah. Berikut adalah bentuk matriks kekakuan dari Fx1 K min K U1, Fx2 sama dengan min K K U2. Matriks ini disebut matriks kekakuan elemen bekas. Makna fisik matriks kekakuan: elemen diagonal reaksi gaya akibat perbedaan di not yang sama. Elemen of diagonal pengaruh perpindahan not lain, jumlah gaya internal, nol kesetimbangan. Analogi dalam rekayasa batang inisial K sama dengan AF per L, panjang torsi K sama dengan CD per L, kondisi panas 1D K sama dengan A kali K XX per L, aliran fluida K sama dengan A kali K XX per L. Berikut adalah aplikasi metode kekakuan: analisis struktur mekanik, perpindahan panas, Forest law, aliran
rangkaian listrik Ohm's Law. Kesimpulan, matriks kekakuan pegas satu dimensi K sama dengan K min K K. Dasar dari metode kekakuan langsung direct stiffness method digunakan untuk membentuk matriks global pada struktur kompleks. Referensi berikut adalah dari Logga NDL, terus Chinese Linkler, bab 2 dari buku tersebut. Terima kasih. Untuk saya sendiri yaitu adalah 2.3 pengantar rangkaian pegas spring assembly. Pengantar rangkaian pegas adalah sistem yang terdiri dari beberapa elemen pegas yang saling terhubung untuk menahan beban luar. Konsep dasar rangkaian pegas: setiap pegas mengikuti hukum Fokke, F sama dengan Kx. Kekakuan total tergantung pada jenis sembungan. Contoh soal: dua pegas dihubungkan secara seri dengan kekakuan K1 sama dengan 200 N per M dan K2 sama dengan 300 N per M. Penyelesaian 1 per K X sama dengan 1 per 2000 plus 1 per 3000 K I sama dengan 120 N per M. Jika beban yang diberikan F sama dengan 60 N, maka deformasi total. Penerapan rangkaian pegas: sistem suspensi kendaraan, peredam getaran, alat ukur gaya, mesin industri, model struktur teknik sipil. Kesimpulan, rangkaian pegas menghubungkan beberapa pegas untuk memodelkan sistem kompleks. Kekakuan equivalent tergantung pada jenis hubungan, bermanfaat untuk memahami hubungan antara beban dan deformasi. Jelaskan tentang assembling the total stiffness matrix by superposition direct stiffness method bab 2.4. Tentang metode elemen hingga penggabungan matriks kekakuan total. Tujuan pembelajaran matriks kekakuan total global stiffness matrix, mengetahui cara superposisi matriks elemen menjadi satu struktur, mengenal direct stiffness method sebagai cara desain dalam analisis struktur. Konsep dasar: setiap elemen memiliki matriks kekakuan sendiri dengan simbol K. Untuk mendapatkan kekakuan total struktur perlu digabungkan superposisi. Prinsip utama: gaya nodal dan perpindahan displacement di tiap node harus seimbang. Contoh dua pegas. Struktur terdiri dari dua pegas, elemen 1 antara node 1 dan 3, elemen 2 antara node 2 dan 3. Setiap elemen memiliki matriks kekakuan K pangkat 1 dan K pangkat 2. Kedua elemen memiliki derajat kebebasan berbeda, tidak bisa langsung dijumlah karena elemen 1 dom 1 dan 3, elemen 2 dom 2 dan 3. Maka perlu perluasan expansion matrix agar sesuai ukuran sistem total. Perluasan matriks elemen, tambahkan baris dan kolom 0 untuk node yang tidak terkait. Contoh: K pangkat 1 expand K, 0, min K 0,0,0 min K, 0, K. Gabungkan elemen-elemen dan menjumlahkan elemen yang memiliki dom sama. K sama dengan K pangkat 1 plus K pangkat 2, hasilnya K sama dengan K1, 0, K1, K, K2, min K2, min K1, min K2, min K1 plus K2. Interpretasi fisik.
Beri satu kolom mewakili nol, arah gaya dan perbedaan. Elemen matriks menunjukkan interaksi kekakuan antara not. Konsep ini digunakan untuk semua jenis elemen frame, brush, beam, flash, dan lain-lain. Kelebihan direct stiffness method, tidak perlu menuliskan persamaan gaya satu persatu, dapat diterapkan secara otomatis oleh komputer, cocok untuk struktur dengan banyak elemen. Kesimpulan, direct stiffness method menyusun sistem kekakuan total dengan menjumlahkan matriks elemen berdasarkan blok yang sama. Merupakan inti utama metode elemen hingga frame. Langkah selanjutnya penerapan boundary condition bab 2.5. Saya akan menjelaskan tentang boundary condition atau kondisi batas adalah syarat nilai fungsi atau turunnya di tepi domain berfungsi untuk menentukan solusi yang unik pada persamaan diferensial. Banyak yang digunakan dalam bidang teknik dan seperti perbedaan panas dan fluida. Jenis-jenis boundary condition, direct condition atau nilai fungsi diketahui di batas domain. Normal condition, turunan fungsi diketahui di batas. Robin condition, kondisi nilai dan turunan di batas. Ketiga jenis ini mengaruhi bentuk solusi persamaan diferensial. Kemudian ada contoh penerapan pada persamaan panas. Kesimpulannya, boundary condition sangat penting dalam penyelesaian persamaan diferensial, menentukan perilaku sistem pada titik domain. Jenis Dirichlet, Neumann, dan Robin memberikan variasi solusi, digunakan luas di bidang teknik fisika dan matematika terapan. Presentasi dari kelompok 2. Bila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.